Langsung aja, mau langsung dimulai aja atau gimana nih? Ya, boleh langsung mulai aja. Gimana, Kak? Oke. Oh ya sama nanti kalian kalau ada yang mau nanya, setiap cerita ya, nanti ada dua pertanyaan kalau kalian mau. Oke, langsung aja kita baca soal ya. Pada papan catur berpetak memiliki ukuran 8 kali 8 petak. Pada baris pertama, petak pertama yaitu paling kiri bawah ditulis dengan A1, petak kedua bilangan A2, tiga bilangan A3 dan seterusnya. Nanti di baris selanjutnya ada A8, bisa A9 dan lanjut terus. Jadi maksud soalnya itu kayak gini. Eh punya kotak. So ini nanti A1, A2, so sampai A8, sini A9, so sampai A berapa nih berarti? 17, A, A berapa ya? A16 ya? A17. A16 deh maaf ya. A16, soal A17. Selanjutnya. Nah, pertanyaannya adalah pada papan catur tersebut jumlah bilangan yang tertulis pada bilangan pertama baris 1, 2, 3, 4 adalah 216. Tentukan nilai tentukan nilai jumlah dari 1 sampai 25, A1 sampai 25. Nah, berarti kan kalau baris 1, 2, dan 3, dan 4 itu kan berarti yang ditanya itu A1 ditambah A9 ditambah A17 tambah A25 kan? Iya kan, tambah A25 kan, berarti sama dengan 216. Oh ya, sebelumnya ini tuh kita pakai barisan barisan aritmatika rumusnya, yaitu UN sama dengan A ditambah N kurang 1B kurang 1B, ini A1. Eh ja- jadi kalau kayak gini, kita bisa yang ini tuh, kita bisa langsung ubah aja ke rumus UN ya. Misal A1, kan udah nih A1 biasa ya, tambah A9 itu kan berarti N ke 9 ya. Berarti rumusnya, kalau pakai rumus berarti A1 ditambah 9 kurang 1B. Kayak gini kan. Atau mungkin bisa langsung kita giniin jadi 8, biar cepat aja. Jadi 8B. So, bisa dilanjutin ke seterusnya. A1 ditambah 16B tambah A1 tambah 24B. Sama dengan 216. Oke, kita bisa langsung lanjutin di sini. Kita sederhanain jadi A1-nya ada berapa tuh? Ada 4 kan? 4 A1 Nazif, tambah. maaf Nazif. Itu Kenapa? soalnya boleh di zoom dikit Oh ya biar maaf. lebih kelihatan. Oke, makasih. Eh, jadi tadi 4 A1 ditambah 8B tambah 16B tambah 24B itu 48B sama dengan 216. Oke, ini persamaan pertama deh. Nah, habis itu yang ditanya kan jumlah dari A1 sampai A25 kan. Berarti itu pakai rumus SN. Rumus SN itu rumusnya A1 ditambah UN dikali N/2. Kalau kalau ini sampai 25 berarti S25 kan sama dengan A1 ditambah ke 25 itu pakai rumus yang ini lagi. Jadinya A1 ditambah 25 kurang 1B atau biar cepat 24B. Jadi 25/2. Di situ nanti dapatnya adalah 2A1 tambah 24B.
25 per 2. Oke, ini persamaan kedua. Nah, kalau kalian lihat, di sini tuh ada yang mirip polanya antara persamaan satu dan persamaan dua. Yaitu persamaan satu itu kalau dibagi dua, kalau misalnya persamaan satu dibagi dua, hasilnya bakal jadi 2A ditambah 24B kan. Sama dengan berapa terus? 16 bagi 2. Terus 8. Nah, kalau kalian lihat di sini, 2A tambah 24B itu sama kayak ini. Jadi kita bisa langsung aja pindahin. Jadi S25 sama dengan pakai yang persamaan pertama ini tadi 108 dikali 25 per 2. So, ini bisa dibagi 2, 54. 54 dikali 25 sama dengan, bentar hitung dulu, 54 kali 25 berarti 50. Jadi kalian dapat jawabannya D. Ini tulisnya. Oke, sini jelaskan ya. Nih Gimana cara aman gambar. guys? Gimana aman guys? Di sini. Awal Kak. Baik. Aman kak aman. Ini karena papan caturnya ukuran 8 kali 8, jadi polanya A1 tambah A9 gitu ya, Kak. Gimana? A1 sampai A9. Iya, A1 jadi tambah sama A2-nya jadi A9 itu karena papan caturnya ukurannya 8 kali 8 gitu ya. Enggak. Bentar gimana gimana? Ini. Enggak gitu. Oh, jadi gimana? Oh, Jadi tuh ini tuh kayak dari karena bentuknya 8 kali 8 kan ya? ha-ha. Itu tuh cuma nunjukin urutannya aja, bukan Oh, hasil dari A1-nya sama A2. oh, Jadi misalnya ini kan A1, jadi ini baris pertama kan. Baris tuh mm-mm. kolom. Ya baris pokoknya bagian pertamanya kan ini. Nah, nanti yang kedua itu di A9. Jadi Oh, baris kedua itu di A9. Mulainya dari A9. hmm, 9. Yang ketiga A17 gitu. makasih Kak. Oke. Itu lumayan jelas. Itu udah jelas kan ya? Terus, Oke, thank you. Ya. Ya, lanjut aja. Yang kedua, pada papan catur tersebut, jumlah bilangan yang tertulis pada bilangan pertama, baris 1, 2, 3, 4 adalah 216. Tentukan A13. Ini masih sama ya kayak sebelumnya. Dari mana? Edward, mau setiap soal boleh nanya aja nggak? Biar biar lebih jelas. Ya udah boleh deh. Udah nggak apa deh. Hal ini aja. Udah. Ini ya, nanti dibagiin kok. Oke. Mau lanjut kedua ya. PPT-nya agak ngeblur ya, Kak. Waduh, ngeblur nggak nih? Kalau dari laptop gue sih nggak. Ngeblur nggak, Ed? Di tempatku sih enggak sih. Atau enggak kirim nanti tak kirim link Canva-nya deh. Lanjut ya. Ya nanti aku kirimin PDF guys sebentar ya. Aku cari. Oke, lanjut. Ini kan kalau yang nomor 2 ditanya A13. Kalau A13, berarti kalau pakai rumus UN juga yang tadi yang ini, itu hasilnya A1 ditambah 13 kurang 1B kan. Itu 12B. Nah, ini kita lihat lagi nih, ada lagi nih polanya kalau kalian lihat dari sini. Sini tuh kalau dibagi dua persamaannya jadinya A ditambah 12B sama dengan 54. Nah, ini sama nih sama ini kan bentuknya. Berarti
A1 tambah 12B sama dengan 54. Gitu. Gimana, jelas gak? Mana guys? Jelas katanya. Oke. Yang ketiga. Yang ketiga. Jika Bn menyatakan bilangan pada keempat baris ke n, maka Bn. Oh ini nih, ini mungkin bisa memperjelas yang pertanyaan yang tadi sebelumnya. Jadi kan eh, Bn itu pada petak keempat baris ke n kan. Jadi kalau ini misal B1, jadi B1 itu sama dengan K4 di sini. Karena jadi baris pertama petak. Nah B2, B1 sama dengan A4. B2 sama dengan berarti A berapa ya? A12 ya. A12. A12. Nah, jadi gunanya tadi itu yang apa? Yang bentuknya itu biar biar ada pertanyaan, biar bisa muncul pertanyaan kayak gini. Yang berarti A20. Kayak gitu kan. Nah, yang ditanya bilangan pada petak keempat baris ke n, maka Bn sama dengan. Oke. Eh, aduh. Bn kan berarti kayak gini ya. Bentar, gimana ya cara jelasinnya? Ya udah, Bn kan berarti sama dengan, jangan deh, jangan gini dulu ya. Ya udah nggak boleh. Bn sama dengan A, nanti gue jelasin ya, nanti gue tulis dulu. 8N per 4. Kalian tahu nggak berapa lagi nih? Nggak tahu Kak. Nah, jadi kan eh, baris ke kan baris BN itu kan peta keempat ya. Jadi karena karena satu baris itu ada 8 petak. Misalnya baris ke satu, misal berarti petak keempat. Aduh, gimana jelasin ya? Hmm, ada baris keempat. Gimana ya? Oh ya, misal anggap nih baris ke satu nih. Berarti kan A4. Itu tuh sama aja kayak 8N dikurang 4 karena eh ada satu baris itu ada 8 petak, terus petak keempat ya berarti 8 dikali dikurang 4 kayak gitulah. Jujur agak bingung juga sih gue jelasinnya. Cuma ya gitu. Nanti kalian dapat kalau BN tuh sih ya sama dengan 8N dikurang 4. Oke. Nah, pakai rumus UN juga bisa. Nah, bisa nanti kita pakai rumus UN kan. Jadi A8N kurang 4 sama dengan UN yaitu A1 ditambah N-nya itu N-nya itu 8N kurang 4. 8N kurang 4 dikurang 1. D kan hasilnya sama dengan 1 ditambah 8N kurang 5. D. Nanti kalian kalau disederhanain lagi jadi 8BN 8 kurang 5B tambah A1. Nah, kalau kalian lihat ini tuh persamaan linear yang berarti pokoknya ini tuh konstan sama terus di setiap N. Tapi ini tuh bergantung pada N. Nah, cara jadi kalau kayak gini, kalau kan kita lihat di pilihan jawabannya itu ada 4 ya. Kok itu 5A? Oh iya salah, maaf ya. Itu salah guys. Sini 5B. Thank you, thank you. Jadi 5B tambah A1 itu min 5B tambah A1 itu konstan, 8BN itu bergantung pada N. Nah, berarti kita bisa
nebak-nebak jumlah B dari pilihan soal yang kita punya. Misal kalau kalau 21 tambah N, berarti B-nya tuh harus berapa ya? 21 tambah N. Berarti B-nya harus seper 8 kan? Cuma kalau B-nya seper 8, hasilnya beda, bukan jadi kayak gini hasilnya kan. Tambah A1. Nah ini A1 itu berapa tadi? Satu kita nggak tahu deh. Tambah A1. Hasilnya tuh beda. Kalau nggak, kita cari A1 dulu guys. Sorry, maaf, maaf, maaf. Kalau kita pakai yang samaan tadi, A1 itu sama dengan ini ya. Satu sama dengan 54 kurang 12B ya. Jadi kalau kita pakai ini, kita ganti 54 kurang 12B. Nanti kalian dapet, ini nggak dapet. Jadi pokoknya ini bukan, hasilnya tuh bukan yang A. Kalian dapetnya berapa nggak tahu deh. Nah tapi nanti kalian bisa coba-coba aja terus. Misal, ini kalau jawabannya ya 24 n kan. Nah, 24 n itu kan berarti B-nya tuh harus 3. Yang jawaban C maksud gua. B-nya kan harus 3. Kalau B sama dengan 3, nanti 24 n dikurang 5 kali 3 tambah, ini kita masukin aja, 54 kurang 12B tambah 54 kurang 12 kali 3. Nah, kalau kalian lihat di sini, kalau kalian hitung, nanti hasilnya jadi 24 n dikurang 15 ditambah 36, 18. Nanti hasilnya 24 n tambah 3. Jadi dapat tuh jawabannya C gitu. Nah, ini emang nggak bisa cara lain ya, harus coba-coba ya. Eh Aslinya karena gini, kita tuh nggak dikasih tahu info yang jelas kan. Dapat itu infonya hubungan hubungan B kayak yang dari ini, yang kalau dijumlahin semua 216, terus A13 tuh ini. Nah, jadi kita tuh nggak, aslinya kita nggak bisa eh punya info jelas B itu berapa. Jadi kita harus cari dari pilihan soalnya. Harusnya gitu sih. Karena gue juga nggak nemu cara lain yang bisa langsung nemu. Oke, makasih Kak. Oke. Saya nomor 4, nilai suku ke-25 3 kali nilai suku kelima. Suku yang bernilai 2 kali nilai suku pertama adalah suku ke. Oke, ini berarti A25 ya. A25 sama dengan A1 tambah 24B kan. Rumus kembali juga. Nah, kita tahu A1 itu 54 kurang 12B. Iya, itu 54 kurang 12B tambah 24B. Ini, salah ding, salah, maaf guys, maaf guys. Oh, ini A25 sama dengan 3 kali A5. Kalau dari ini, gue salah baca soal. Suku ke-25, 3 kali nilai suku kelima. Berarti A25 sama dengan 3 A5. Atau kalau kita iniin, A1 ditambah 24B sama dengan 3, 1 ditambah 4B. Oke, di situ nanti, bisa kalau kita sederhanain lagi, kurang 3 A1 tambah 12B. Ini pindah ruas, 12B sama dengan 2 A1. A1 sama dengan 6B. Beda. Ini benar deh. Itu sama dengan 6B. Nah, suku yang bernilai 2 kali nilai suku pertama, itu berarti 2A1 sama dengan, berarti kan 12B kan. 12B itu kan berarti A1 ditambah
12B itu kan berarti N, kalau pakai rumus AN sama dengan si 1 ditambah N kurang 1B. 12B berarti N-nya 13. N sama dengan 13. Cuma, benar deh. Iya, D A13 sama dengan A1 tambah 12B. Nah, ini sesuai kan sama yang di sini. Salah. Enggak, salah. Aku salah. Maaf ya. Harusnya 7B. Nah, karena ini harusnya kayak gini. A tambah A1 tambah A1 sama dengan A1 ditambah 6B. Yang dari sini. Jadi, harusnya A7. Karena N kurang 1. Eh, 7 kurang 1. B. A1 tambah 6. Oke. Gimana? Jelas ya ini? Maaf, maaf. Ada yang bingung nggak? Yang mau nanya langsung on mic aja ya guys. Mereka lagi proses Kak. Aman kah? 21 lanjut aja nanti sampai 21, 921 lanjut aja. Ya, aman kak. Oke, lanjut. Berita dua. Fenomena hari tanpa bayangan atau yang dikenal dengan kulminasi. Ini nggak guna sih. Oke, satu. Apabila ada seorang yang ingin menghitung fenomena tersebut, lalu orang tersebut memiliki tinggi sebesar 170 cm, berapakah sudut matahari yang dapat menyebabkan orang tersebut tidak memiliki bayangan? Tingginya nggak ngaruh ya ini ya guys, karena kalau nggak ada bayangan, berarti otomatis mataharinya itu tegak lurus sama si orangnya. Jadi kalau kayak gini kan nanti nggak ada bayangan. Jadi udah pasti 90 derajat. Jadi 90 derajat. Oke, kedua. Jika ada seseorang yang ingin mengamati fenomena tersebut, lalu orang tersebut memiliki tinggi 160 cm dan terlihat bayangannya sama seperti tinggi badannya. Maka sudut penyinaran mataharinya adalah, jadi gambarnya tuh kayak gini. Hmm, ini orang, ini tinggi orangnya ya. Ini gambar. Ini matahari. Tinggi orangnya 160. Bayangannya juga 160. Eh, ini, karena kita nggak tahu ini berapa juga. Tapi hasilnya kita bisa langsung sederhanain jadi kayak gini aja. Jadi kayak ini orangnya tuh anaknya 160, 160. Dan ini peta. Eh, kita tahu kalau perbandingan antara panjang ini, panjang panjang ini opposite dan panjang sampingnya adjacent itu kan tan ya. Tan itu sama dengan opposite per adjacent. Nah, tan berapa yang hasilnya itu satu. Karena kan 100 berarti kan 160 bagi 160 pakai 160 bagi 160 dengan satu. Tan berapa yang hasilnya satu? Betul, 45, betul banget. Jadi jawabannya 45 derajat, guys. Robik. Tiga,
Jika jika ada orang yang ingin mengamati fenomena tersebut, lalu orang tersebut memiliki tinggi 160 cm. Kok sama? Loh, kok belum gue pindahin? Maaf, maaf. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Urutan dari benar dan salahnya pernyataan di bawah adalah dengan memiliki sudut deklinasi 60 derajat, orang dengan tinggi badan 165 cm memiliki panjang bayangan kurang dari 100 cm. Ini sama tan juga. Bukan. Iya, tan juga. Sudut deklinasi 60 derajat. Wah, apa itu 60 derajat? Orang dengan tinggi 165. Jadi, panjang bayangan apakah ini kurang dari 100 cm? Oke. Kalau oh iya, tan 60 derajat berapa ya? Bentar ya guys. Tahu gua akar 3. Mohon maaf. Ya benar nih akar 3. Jadi kan tan itu kan perbandingan antara opposite per adjacent kan. Berarti kita tahu opposite itu 160 dan adjacentnya kita nggak tahu nih. Hasilnya sama dengan akar 3 atau sama dengan 1,73. Berarti kalau panjang bayangannya 100 cm, kan tadi 100 cm ya. Berarti harusnya 160 bagi ini X itu bagi 100 itu 1,6 kan. Berarti ini kurang dari 1,73. Ya nggak? Nah, kalau gua naikin misal 120, misal panjangnya jadi 120, 160, itu kan jadinya 4/3, 1,4/3 berapa sih? 1,33. Apa sih? Maaf ya guys. Iya Kak, Gua benar agak Kak. Ya benar, Kak. bener ya? Iya 1,33 ya. Ini menjauh kan daripada 1,73 kan. Berarti kalau gua turunin coba. Turunin jadi 9, jadi 80 deh. Hasilnya 2. Mendekat nih ke 1,73 kalau dibandingin sama ini ya. Mendekat kan. Berarti otomatis udah pasti di bawah 100 panjang bayangannya. Ngerti nggak guys? Jadi ini nomor satu ini benar. Nomor 3 benar. Benar. Oke. Terus selanjutnya dengan sudut deklinasi 45 derajat, orang dengan tinggi badan 173 cm memiliki panjang bayangan 173 cm. Ini juga sama, udah jelas. Karena tadi ada di soal pertama ya. Di sama persis harga ini pasti. Ya, terus selanjutnya berarti B juga. Orang dengan tinggi badan 200 cm tidak mungkin memiliki panjangan bayangan lebih dari 200 cm. Ini salah, karena kalau sudut deklinasinya itu kecil banget, itu nanti pasti bakal lebih panjang dibanding tingginya. Makin besar sudut penyantaran matahari, maka semakin panjang bayangan kita. Ini salah, karena kalau sudutnya makin panjang, justru bayangan kita makin kecil. Terus kalau misalnya 90 derajat, kita nggak punya bayangan. Udah kan? Oke. Jelas gak? Oke. Nah, keempat. Berdasarkan hasil pengamatan dari soal-soal sebelumnya, kesimpulan yang bisa kita buat adalah ini berarti kalau berdasarkan pernyataan-pernyataan tadi, semakin kecil sudut penyinaran matahari, maka semakin kecil bayangan.
Aman kan ya? Jadi Ya D ya aman gitu. Kak. Kita tiga. Pada permukaan laut. Aduh, ini lagi. Pada permukaan laut, dua tumpahan minyak, yakni A dan B, masing-masing berbentuk lingkaran dengan ketebalan tertentu. Jarak antara pusat A dan B adalah 468 meter. Semula, tumpahan A mempunyai tebal 1 meter dan radius 9 meter, sedangkan tumpahan B mempunyai tebal 1 meter, radius 4 meter. Radius tumpahan A menjadi 2 kali lipat dalam 2 jam dan radius tumpahan B menjadi 3 kali lipat dalam 2 jam. Volume tiap tumpahan tetap setiap waktunya. Oke, berarti gini maksudnya. Yang pertama, tadi anggap itu ya A dan B. Jarak antar pusat lingkaran tuh 468. 468. Eh, dia punya radius 9, yang A 9, yang B berapa yang B? 4. Terus radius tumpahan A menjadi 2 kali lipat dalam 2 jam dan radius tumpahan B menjadi 3 kali lipat. Berarti gini, R A sama dengan 9 akar 2 T. Setuju nggak kalian? Akar 2 T. Jadi hasilnya itu gini kan, karena dia per 2 jam, berarti T per 2 kan. Kalau oh ya dipakai rumus ini, sorry maaf banget, gue lupa bilang. Ini pakai rumus barisan geometri. Nah, UN sama dengan A dikali RN kurang satu. Cuma ini bisa langsung bilang N aja karena ini soal waktu, bukan soal urutan. Jadi ada nolnya. Nah gitu. Jadinya 9 kali 2 T per 2. Nah kalau T per 2 itu sama dengan 9 kali akar 2 apa T. Itu R. Radius yang A, radius yang B itu berarti 4 akar 3 T sama 4 kali 3 T per 2 sama dengan 4 kali akar 3 akar 3 T. Nah, habis itu yang volume tiap tumpahan itu tetap setiap waktunya. Ini maksudnya, jadi maksudnya tuh bentuk eh, tumpahan ini tuh silinder. Ini tebalnya 1, kalau ini misalnya silinder A ya, silinder. Ya, kalau ini tumpahan A, misalnya. Jadi tebalnya 1, ini 9. Nah, oke langsung aja. Tebal tumpahan minyak A berkurang menjadi 1/4 tebal sebelumnya dalam berapa jam? Oke, kita harus tahu dulu nih, karena kan volume tiap tumpahan itu tetap ya. Jadi kita hitung volume A sama dengan pi R kuadrat kali H sama dengan pi kali 9 kuadrat dikali 1, maka 81 pi. Berarti ini tuh tetap ya guys ya. Mau radiusnya berapapun atau ketebalannya berapapun, volumenya perkalian antara radius dan H-nya itu bakal hasilin 81. Nah kita tahu nih kalau radius A tuh ini berat, dan kita tahu enggak bentar, kan H itu berkurang menjadi 1/4 tebal sebelumnya ya. Tebal awalnya itu 1, berarti eh kalau berarti jadi kayak gini kan, pi R kuadrat dikali 1/4, karena tebal awal itu 1 berkurang menjadi 1/4 tebal sebelumnya, berarti 1/4 sama dengan 81 P. R kuadrat itu sama aja kayak rumus ini, tapi dikuadratin. Jadi pi
dikali 9 kuadrat dikali akar 2T dikali seperempat sama dengan 81. Ya hasilnya jadi 81 pi dikali 2T kali seperempat sama dengan 41 T. Coret-coret jadi jadinya 2T sama dengan 2T sama dengan 2T kali seperempat sama dengan 1, 2T sama dengan 4, T sama dengan 2. Itu jawabannya D. Jelas ya guys? Oke. Maaf ya. Maaf ya Timothy, jadi jelas tiap soal. Tulis jelas setiap soal. Maaf, maaf. Lanjut, lanjut. Kedua. Oke, yang kedua, misalkan HAT dan HBT adalah tebal tumpahan minyak A dan tumpahan minyak B tepat adalah setelah T jam. Wah, jika pada saat HA sama dengan 2 HB, maka tepat 1 jam kemudian rasio antara HA dan HB adalah. Oke, berarti kalau HA sama dengan 2 HB, berarti kan HA sama dengan 2 HB. Yang ditanya rasionya, kita jadiin rasio, pindah HB-nya ke bawah, jadi HB sama dengan 2. Maka tepat 1 jam kemudian. Oke, kita pakai rumus dulu. Kalau kita pakai yang ini, yang pakai VA kan sama dengan tadi 81P dikali apa sih? 81P dikali akar 22T. 2T. 2T kali H sama dengan 81P kan. Ini coret-coret jadi jadi kayak ini. 2T dikali HA sama dengan 1 HA sama dengan 1/2T. Nah, kalau HB 1/2T. Kalau HB itu juga sama dari VB. Nah, yang itu tuh VB itu belum nggak tulis. Ya udah. VB itu kan hmm, tadi kita tuh harus tahu tebal awalnya, tebal volume awalnya ya. Bukan volume awal sih, volume semuanya. Itu berarti Pi kali R kuadrat dikali HB. R-nya itu 4 kuadrat. H-nya itu 1, H-nya itu 1. Berarti 16 pi. Nah, kalau kita pakai rumus yang ini ya, apa? Ya itu deh, rumus pakai radius B-nya. Kan 4 kali akar 3 T ya, tapi dikuadratin kan. Jadi 16 kali 3T dikali HB sama dengan 16 pi. Nah, habis itu kita bisa langsung pindah ruas, ini semua pindah ruas. Jadinya ini coret-coret, jadi 3T kali HB kan 1 HB sama dengan 1/3T. Nah, ini dapat nih betul saja 1 dan 2. Nah, berarti kita nanya nih, eh, tepat 1 jam kemudian rasio antara HA dan HB adalah, oh ya, berarti kalau ini kan berarti sama dengan 1/2T dibagi 1/3T sama dengan 2. Ini sama aja kayak 1/2/1/3 kali T sama dengan 2. Ya, ini sama aja kayak 3/2 T sama dengan 2. Yang ditanya itu 3/2
T tambah satu berapa? 3/2 T tambah satu kalau pakai rumus, pakai sifat kuadrat, nah sifat pangkat, itu sama aja kayak 3/2 T dikali 3/2 dong. Ya kan? Kita tahu 3/2 T itu 2, berarti 2 dikali 3/2. Coret, tambah 3. Jawabannya A. Agak ribet sih. Kak mau kak itu dapat rumus VBE dari mana ya? Oh, VB itu dari rumus silinder. Jadi rumus volume silinder itu pi R kuadrat dikali T, dikali H, kebalan. Nah, R-nya itu kita dapat dari ceritanya, yaitu 4. 4 kan, radiusnya 4. Terus tebalnya 1. Nah, untuk semua waktu, volume B itu, volume silinder B itu sama. Jadi kita bisa pakai pakai yang waktu waktu awal buat nemuin volumenya. Itu kok satunya jadi 3 pangkat T kali HB kak? Aku masih bingung itu. Yang mana? Itu kan yang di rumus VB kan ya ada satunya Oh, diubah jadi tiga oh jadi ini ya. pangkat T. Iya, Ini aku tuh masih bingung. gua ganti R-nya, gua ganti RB-nya tuh jadi radius B-nya tuh jadi yang di sini. Nanti kan dikuadratin. Nanti hasilnya jadi 16 dikali 3T. Oh, oke oke, makasih kak. Oke. Oke, lanjut. Waduh. 1, 2. Oke, lanjut ya. Ketiga. Kedua tumpahan akan bersinggungan setelah jam. Berarti kan ini artinya kalau bersinggungan berarti RA radius A ditambah radius B itu sama dengan 468 kan. Nah, nah itu dari sini nih. Dari yang mana ya? Oh, dari yang ini. Kalau radiusnya bersinggungan berarti ibaratnya kayak gini nanti. Lihat nih. A, B, ini RA, ini RB. Kalau dijumlahin nanti hasilnya 468. Oke. Nah, RA kita tahu itu rumusnya dari sini. Yang mana tadi? Yang ini yaitu 9 akar 2T. Ini akar 2T tambah 4 akar 3T. Akar 3T sama dengan 468. Habis itu, jujur, gue nggak tahu cara ngitung kayak gini, eksponensial kayak gini, sama eksponensial kayak gini tanpa coba-coba. Jadi gue coba-coba aja. Kalau T-nya 4, berarti ini jadi 9 kali akar 2 pangkat 4. 2, 3, 4. 4 ditambah 4 akar 3 pangkat 4 itu 9. 4 kali 9 itu sama dengan berapa? 72. Berarti salah dong. Oke, coba lagi nih yang 6. Pilihan B. Yang 6 deh langsung aja 8. Coba pilihan 8. 9 dikali akar 2 pangkat 8 sama aja kayak 2 pangkat 4. Berarti 1, 2, 3, 4. Berarti 9 kali 16 ditambah 4 dikali 8, akar 3 pangkat. Kenapa? Maaf. 81 ya, Kak? Oh iya benar, 81. Iya, betul. Iya benar. Thank you, thank you. Berarti hasilnya jadi 144 tambah 324. Dah 468. Berarti benar jawabannya guys. Tuh guys. Thank you, thank you. Itu udah. Lanjut. Ini cerita 4.
Dua tangga yang masing-masing memiliki 10 anak tangga disandarkan di dinding pada sisi yang berlawanan. Pada setiap anak tangga digantungkan kotak yang diisi dengan kelereng berwarna hitam dan putih. Nah, tangga pertama, setiap tangga diisi 2 kelereng, anak tangga kedua 3 kelereng, anak tangga ketiga 5 kelereng, anak tangga keempat 8 kelereng. Nah, seterusnya sampai anak tangga ke-10 menggunakan pola yang sama. Berarti eh kita coba tulis polanya dulu deh. Dua polanya kan berarti 2, 3, 5, 8. Kalau kita lihat perbedaannya 1, bedanya 2, bedanya 3. Ini beda 1 berarti kan. Ini 1. Berarti ini tuh barisan aritmatika bertingkat. Yaitu rumusnya barisan aritmatika bertingkat itu sama dengan an kuadrat ditambah bn tambah c. Eh, jadi kita pakai materi barisan aritmatika bertingkat. Nah, nemuin ABC-nya gimana? Benar juga. Kalau gua sih nemuin ABC-nya biasanya tuh pakai eh persamaan 3 variabel. Jadi gua anggap kan kita udah tahu nih U1 itu 2 U3 3 U5 5 U5 U3 5 U2 3 U3 5. Di U1 itu misal 2 sama dengan AH dikali 1 kuadrat ditambah B kali 1 tambah C sama dengan 2 sama dengan A tambah B tambah C. Yang pertama, itu kita coba yang kedua. Berarti 3 sama dengan A dikali 2 kuadrat ditambah B kali 2 tambah C. 3 sama dengan A ditambah 2 B tambah C. Yang persamaan kedua. Nah, itu pakai persamaan yang ketiga nih. 5 sama dengan, langsung aja gue hitung ya. Bisa ngitung sih. Berapa sih? Ah, 3 ya, 9. Oh ya, 9A. Tambah 3B tambah C. Persamaan ketiga. Oh, ya udah. Kalau 3 persamaan tuh biasanya kita bisa pakai substitusi atau lupa satu lagi. Eliminasi. Betul, eliminasi itu dia. Kita pakai yang ini dulu deh, yang 1 dan 2 nih. 1 dan 2. A tambah B tambah C sama dengan 2. 4A ditambah 2B tambah C sama dengan 3. Ini kalau kita kurangin, jadi C-nya hilang. Atau gue balik, ya udah nggak apa-apa deh. Min 3A dikurang 2B sama dengan min 1. Sama aja jadi 3A tambah 2B sama dengan 1. Oke, ini kita dapat nih, kita nggak Kak, B kurang 2B kok min 2B? Min B. apa? Oh iya benar juga, maaf ya guys. Benar-benar. Thank you, thank you. Nah, ini juga belum diganti. Hmm. Oke, 3A tambah B sama dengan 1. Ini gue anggap persamaan 4 deh. Kita pakai yang persamaan 3 dan 4 berarti 3 dan 4. Jangan deh, gini aja dulu. B sama dengan 1 ditambah 3A. B tambah 1, 3A. Nah, 3/4. Eh, 3A, Kak. Iya nggak? Lah iya dikurang. Aduh, maaf guys. Maaf banget. Aduh, kenapa ya gue hari ini ya? Ya udah, 3 tambah B sama dengan 1. B sama dengan 1 dikurang 3A. Oke. Tadi persamaan 3 itu apa sih? 9, 9A ditambah 3B. 9A tambah 3B tambah C.
sama dengan 5. Wah, kenapa gua nggak bisa mikir sih? 9A, B-nya berarti 1 kurang 3A. Berarti kalau kita masukin yang persamaan 4, berarti 9A ditambah 3, 1 kurang 3A, tambah C, sama dengan 5. 3 kurang 9A, 9A. Berarti sama dengan 3 tambah C. Berarti 9A-nya nanti hilang. Jadi 3 tambah C, sama dengan 5. C sama dengan 2. Ya nggak? Benar nggak? Benar kan? Benar. Iya, benar. Makasih, Edward. Benar banget itu. Tuh, butuh istirahat ya. Benar kan? C sama dengan 2. Habis itu dapat nih C sama dengan 2. Ya udah kita masukin aja A tambah B tambah 2 sama dengan 2. A tambah B tambah 2 sama dengan 2. Berarti ini dari persamaan yang pertama ya tadi ya. Berarti A sama dengan min B. A tambah B sama dengan 0. Jadi A sama dengan min B. Habis itu 4A ditambah 2B tambah, ini persamaan yang kedua, 4A ditambah 2B ditambah 2 sama dengan 3. Berarti 4A tambah 2B sama dengan, hah, 1. Berarti 2A. Kalau kita masukin yang kedua ini, jadinya 4A min min 2B 4. Eh, apa? Gimana? min Bantuin. Oh, 2B. min 2B. Ah, enggak, tadi kan udah benar 4. Gimana sih? Maaf. Bukannya min 4B ya? Min 4B plus 2B. Min 4B plus 2B. Betul banget. Min 4B plus 2B. Sama dengan 1. Nah, 2B 2B sama dengan 1. B sama dengan min setengah. 1/2. Oke. Berarti A-nya 1/2. Ya udah, berarti ini jadinya. Jawabannya berarti 1/2 n² kan. 1/2 n² dikurangin 1/2 tambah 2. Itu berarti yang C. Y. Nah ini tuh jadi gini. Tadi kan harusnya kita lanjut ke cerita yang selanjutnya. Cuma masalahnya entah kenapa dari soalnya itu nggak jelas juga, nggak ada info tambahan kayak soal hitam tuh lereng hitam ada berapa, putih ada berapa, jadi ini aku bisa dijawab sisanya. Ini kita langsung lanjut aja ke cerita kedua, cerita keberapa ini sekarang, cerita kelima ya. Oke. Cerita 5. Pak Tua Jenkins ingin membuat sebuah kebun berbentuk hati. Kebun tersebut akan terbentuk sebagai gabungan antara dua setengah lingkaran dan juga persegi seperti gambar di bawah ini. Pak Tua Jenkins ingin mengelilingi kebun dengan pagar. Jika harga pagar adalah 20.000 meter, maka berapakah biaya yang perlu dikeluarkan oleh Pak Tua Jenkins untuk membeli pagar? Kita tahu nih, kalau kayak gini, panjang persegi kan 14 ya. Berarti otomatis diameter si setengah lingkaran ini juga 14. Nah, kita tuh mau nanya berapakah biaya yang perlu dikeluarkan oleh Pak Jenkins untuk membeli pagar. Kalau membeli pagar kan berarti keliling ya guys. Nah, rumus keliling lingkaran itu PD kan, P kali diameter. Sama rumus keliling persegi itu 14 kali 4. Cuma
Ya udah. Nah, habis itu kita punya ini setengah lingkaran sama dua setengah lingkaran. Setengah lingkaran tambah setengah lingkaran kan satu lingkaran full ya. Jadi kita langsung bisa aja pakai rumus P kali D ini. Jadi 14 pi. 14 pi. Nah, dapat habis itu yang ini tuh ada kan ini lingkarannya ini sini 14 sini 14 kita nggak bisa pakai rumus keliling yang kotak ini karena cuma dua doang. Nah, kita hitung jadi 14 pi ditambah 14 cm dan kelilingnya di situ 20.000 per meter, maka berapakah biaya yang perlu dikeluarkan oleh oh iya ini pakai 22/7 ternyata pi nya guys, maaf biasaan masih 22/7 jadinya 244 tambah 14 jadi 54 kelilingnya dikali 20.000 54 kali 20.000 dari 20 sama dengan 180 nanti ya 180.000 Hah? 180 wah apa sih maaf guys 108 benar 4 tambah 14 itu 54. Itu dari mana, Kak? 44 tambah 14. yang mana Ini 2 kali 22 kan 44 tambah 14. oh ini iya ini yang tadi yang 14 kan Hmm. panjang ini tambahin Ya, panjang ini 44 kan kita tambah udah 14 benar 8. 44 tambah 14 58 oke thank you guys 58 kali 20.000 ada apa dengan gue guys Tapi 116. nah iya harga 116.000 jadi di sini emang ada soal yang kagak ada jawabannya atau gue salah pokoknya ada kayak 3 soal atau 4 soal nggak ada jawabannya di Kak, sini izin tanya dong, Kak. Itu kenapa ditambah 14-nya cuma sekali, Kak? Kan ada dua 14-nya. yang mana oh itu karena ini setengah lingkaran guys setengah lingkaran kan berarti seperdua kayak gini ya seperdua P kali D tambah setengah lingkaran lainnya 1/2 P kali D ya hasilnya Enggak, yang perseginya, Kak. Perseginya kan ada dua tuh 14-nya. betul banget salah tuh gue berarti iya sorry guys 28 oh, kenapa nih gue nih 44 tambah 28 72 benar gak tuh iya 72 kali Berarti jawabannya C 144. betul berarti ada jawabannya guys maaf guys berarti ini bukan yang salah satu yang ada jawabannya oke nolnya dikurangin satu berarti ini oke thank you guys Kakak, maaf bukannya kalau kayak pagar kayak gini tuh dikurangin satu ya? dikurangin satu Soalnya kan keliling tuh. Harusnya apa enggak ya? Nggak tahu sih aku nanya doang. oh oke enggak deh Oh iya, oke. Maksudnya dikurangin satu itu gimana tuh? karena Coba kan dulu. nggak sampai ujung kalau kalau nggak dikurangin satu kan nanti Maksudnya jadi kan nggak bisa mungkin kayak pagarnya kan ada dua ditumpukin di satu titik kan Kak. Maksudnya Iya, gitu. Nggak kirain iya kayak gitu enggak gitu. bisa iya kelilingnya aja yang di tengah-tengah haus. Oke cuma Kak. saya bukan jumlah pagar ya kalau jumlah pagar iya tapi ini panjang pagar yang gitu Oke. yang kedua Pak Tua Jenkins oh ini kayaknya baru yang nggak ada jawabannya nih Pak Tua Jenkins ingin mengecat pagar bagian dalam dengan warna merah dan putih warna merah untuk bagian kebun bunga mawar dan warna putih untuk kebun bagian bunga jika tinggi pagar 1,5 meter dan harga pengecatan adalah 10.000 meter persegi
Berapakah biaya total yang perlu Pak Tua Jenkins bayar untuk pengecatan? Bentar, pertama kita mau setujuin dulu nih. Menurut kalian pagar bagian dalam berarti ini kan? Aduh, ini kenapa gue gambar? Iya, Bagian dalam berarti yang ini sama ini kan? iya. Dulu kan? Mm-mm. Berarti 14 sama 14. 28 kan berarti panjangnya. Tingginya 1,5 kali 1,5. Berarti hasilnya 3/2 ya. 14 kali 3, 42. 14 kali 3, bener. 42. Iya kan? Berarti 42 meter persegi nih. 42 kali 10.000. Karena tiap meter persegi itu 10.000. 42 kali 10.000 kan. Hasilnya 420.000. Nah, di sini nggak ada jawabannya. Dan gue udah nyoba kayak keliling fullnya, terus keliling yang persegi doang, itu juga nggak ada jawabannya sih, seingat gue. Jadi harusnya ini nggak ada jawabannya. Setuju nggak ini nggak ada jawabannya, guys? Ditambahin jadi opsi F. Oh iya benar opsi. Maaf guys, maaf. Oke, lanjut ya. Nomor 3. Pak Tua Jenkins ingin mengisi bagian kebun yang berbentuk setengah lingkaran dengan bunga mawar, sedangkan bagian yang berbentuk persegi ingin diisi dengan bunga melati. Jika harga bunga mawar adalah 50.000 meter persegi dan harga bunga melati adalah 40.000 meter persegi, maka berapakah biaya yang diperlukan oleh Pak Tua Jenkins untuk mengisi kebunnya penuh dengan bunga? Bagian persegi itu melati kan? Hitung persegi dulu biar gampang. Luas persegi kan sisi kali sisi. Kemudian 14 kali 14. Nah, itu sama dengan wah 156 nggak sih? Wah, gue takut. Gue mulai meragukan. 196. Iya, 196. Habis itu bunga mawar. Habis itu yang lingkaran kan, luas lingkaran. Karena ini setengah lingkaran ada 2, berarti kita pakai luas biasa aja. Itu PR kuadrat. Jadi kan diameternya tuh 14, berarti R-nya itu 7. 49 Pi. 49 kali 2247. Berarti itu 9154. Nah, yang luas persegi itu dikali 40.000 karena harga melati. 10.000. Berarti hasilnya 4, 9 kali 4, 36, 7, 6, 2, 4, 7, 8, 4 ya. 7, 8, 4, 1, 2. Nah, itu yang ini dikali 50.000 karena bunga mawar. Itu 50.000 harganya per meter persegi. Berarti 77 770. 770.000. Tambah semuanya jadi hasilnya kalau ditambah dulunya hasilnya 154.000. 15.000. Bentar gue mabok. 15.540.000. Tuh. Oke, jadi jawabannya ya guys ya. Hai. Kiri kanan. Kiri kanan. Sebuah kolam renang memiliki tinggi AB sama dengan 150, ACB sama dengan theta, dengan tan theta 3/40.
dan panjang PA dibanding panjang AC sama dengan 5/4. Oke, panjang permukaan kolam renang adalah oke, kita cari dua apa yang kita tahu ya. Kita gambar dulu. Ini panjangnya 150 cm. Sudut ACB theta itu 3/40 dan PA banding PAC panjang dari sini perbandingannya ini cara bentuk oke. Jadi caranya kalau kita mau nemu panjangnya, panjang permukaan kolam renang kan berarti P sampai C kan, dari P sampai sini kan. Berarti kita harus tahu dulu panjang AC. Panjang AC itu kita bisa tahu karena kita udah tahu tan theta. Tan theta itu kan opposite per adjacent. Ya kan? Berarti kalau opposite-nya itu 150 yang ini. Berarti ntar tan theta 3/40 sama dengan 150 per X. Berarti kan, nah berarti langsung aja nih bisa kali silang 3X sama dengan 40 kali 150. Ini bisa coret 50 sama nggak jelas. Oh ini meter, maaf jadi meter dulu ya. 1,5 1,5 berarti ini bisa coret X sama 40 dikali 0,5 X sama 20. Nah ini panjang A ke C, panjang AC ya, 20. Kita tahu nih perbandingan PA dan PAC 5/4. Berarti PA per 20 sama dengan 5/4. Kita kali silang 4 PA sama dengan 100 dibagi di rendah ruas jadi PA sama dengan 25. Aman kan guys? Oke. Itu nomor 1. Lanjut. Nomor 2. Perbandingan volume bagian kolam renang yang beralas datar dengan yang beralas miring adalah volume bagian kolam renang yang beralas datar. Oke. Yang beralas datar itu berarti QB. Kalau digambar. Tadi oh ada ada nggak ada. Oh nggak ada. Karena tadi sorry maaf ya. Panjang permukaan kolam renang itu berarti PA ditambah AC. Oke, maaf banget. Oh, kenapa nih guys hari ini? Yang sama dengan 20 ditambah 25 sama dengan 45. Berarti hasilnya B. Oke. Sorry ya guys. Ya ada ya guys. Yang kita langsung ke nomor 2. Perbandingan volume bagian kolam renang yang beralas datar dengan yang beralas miring. Yang beralas datar itu maksudnya berarti volume ini. Volume
yang ini, yang beralas miring volume yang ini guys. Jadi kita bisa langsung aja tulis. Kita tahu nih PA nya itu 25. Kita hitung dulu luas kotaknya, luas baloknya. Nah rumusnya tuh P dikali L kali A yang sama dengan tadi kita tahu PA nya itu 25. Kita tahu eh, apa lebarnya belum kita tahu. Kita 1,5 dan dia 1,5. Habis itu lebarnya kita nggak tahu, ya kan? Sama nih. Habis itu kita pakai ini yang luas segitiga, prisma segitiga ini. Luas prisma segitiga itu tingginya 1,5, panjangnya 20 kan, dikali 1/2 dikali L. Itu gimana guys? Rumus 1/2 P kali L dikali A dikali L, ya kan? Nah yang ditanya itu perbandingan antara mereka berdua. Berarti yang ditanya itu L kubus per L segitiga L prisma sama dengan 25 kali 1,5 kali L per 20 kali 1,5 kali L. Itu per 2 Kak. Kenapa? 20 Iya, jadi 10. 1/2 20 jadi 10. Kalau 1,5 berarti ini bisa dicoret berarti 25/10. 25/10 itu sama aja kayak 5/2. Jadi jawabannya A ya guys ya. Oke. Aman? Lanjut ya guys. Jika luas permukaan kolam 450 meter persegi, volume kolam renang adalah, luas permukaan itu kan berarti luas setiap sisinya kan. Berarti kita bisa nemu nih, gimana ya? Mungkin kita hitung dulu, mana sih? Mungkin kita anggap ini 1, ini 2, terus ini 3, ini bidang miringnya 4, sini L nya nanti ini dulu deh, ini 3, saya jadi maaf. Udah, kita hitung dulu aja deh luas luas yang perseginya, luas baloknya sama luas permukaan baloknya sama luas segitiganya. Luas permukaan balok dan luas segitiga. Hasilnya itu kalau dijumlahin itu 450. Nah, luas permukaan balok itu kan berarti panjang P kali L, luas permukaan balok itu berarti P kali L tambah P kali P. P kali P
Iya, tambah L kali T. Tambah L kali T. Betul. Kali 2 nggak sih? Kali 2 nggak guys? Iya, 2 kali ya apa? Kali 2 ya? Iya. Nah, habis itu luas segitiga. Luas permukaan segitiga sama dengan luas ini T dikali 1/2 kali T kali alas. Habis itu tambah alas dikali lebar tambah bidang miring, luas miring aja ya. Dan ini dikali 2 guys, sorry. Udah, langsung aja kita hitung guys. Luas permukaan kotak sama dengan P kali L. Kita nggak tahu P kali L nya berapa, nggak apa. P nya itu berapa sih? P nya 20 ya. P nya 25. P nya itu 25 dikali L tambah T kali T 25 kali 1,5 tambah L kali T 1,5 L dikali 2 ya kan, itu sama dengan kali 2 berarti 50 L ditambah 50 kali 3 150 ditambah 3 L. Nah ini dapat nih luas permukaannya. Kita pakai luas permukaan segitiga. Berarti kan 2 kali 1/2 kali T kali A kan berarti T kali A ya. T kali A itu 1,5 dikali, nah ini berapa? 20 ditambah A kali L 20 L ditambah luas miring, berarti kita harus tahu nih panjang miringnya itu berapa kali L. Panjang miring bilangnya apa ya? C deh, CL. Nah kita cari dulu nih C nya berapa. C nya itu pakai rumus Pitagoras. Kan tadi kita tahu tingginya 1,5 kuadrat. Kalau rumus Pitagoras kan C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Berarti 1,5 kuadrat ditambah 20 kuadrat. Ya, berarti C sama dengan akar 1,5 kuadrat tambah 20 kuadrat. Akar sama dengan, izin kalkulator. Tambah 20 kuadrat. Ini kira-kira 20. Karena emang seingat gue emang gue buletin ya. Kira-kira 20. Nah, berarti kita bisa tulis 1,5 kali 20 itu 30 tambah 20L tambah 20L kan. Ya hasilnya 30 tambah 40. Nah, habis itu ya udah kita gabungin keduanya. 100 berarti ini tuh 53L 53L ditambah 150 ditambah 30 tambah 40L sama dengan 450. Berarti hasilnya 93L tambah Nah, itu 100. luas segitiganya tuh bukannya setengah, ada setengahnya. Oh, ini tuh jadi Kan A kali T tadi kali setengah. nah ini tuh karena kan ada 2 ya, yang ini sama yang ini.
Jadi Berarti nggak usah. Oh, kali 2. Oh, oke, oke. Oke. Besok jadi 93L ditambah 180 sama 450. Bentar, benar nggak sih? Benar kan? Benar. Beda berarti 93L sama dengan 270. 270 bagi 93. Wah, apa ini? Apa begini? Kak, itu 150 dari mana, Kak? 150 dari sini. 25 kali 2, 50. Itu 75 nggak sih, Kak? Ada yang jauh banget. Harusnya. Iya. Betul. Maaf guys. 75 ya. Aduh, jauh tuh, jauh. 75. 53L, 75, 30, 105. 105. 100, oke. 115. 115. 115. 75 tambah. Oh, gimana? Bentar. 75 tambah. 30 kan? Oh iya. Bener kak, bener 105. 105. Oke. Selamat minggu depan UTS. Makasih banget, gue butuh banget disemangatin. 105. Berarti 9/10 kurang 105. Oh, gue jadi meragukan ya hitungan gue. 345 kak. 345. Betul. Oke, kita hitung dulu. 93. 345 23. L 93,7. Ini gue buletin. Harusnya sih. Waduh, berantakan. Emang angkanya jelek ya kak? Iya, emang kayak jelek harusnya. Habis itu berarti volume kolam renangnya kan berarti di ini ya, panjang perseginya yang kita pakai rumus ini P kali L kali H yang di sini kan 25 kali 1,5 dikali 25 kali 1,5 dikali 3,7. Nah, gue nanti gue buletin lagi sih. Terus ditambahin luas persegi segitiganya, prismanya, yaitu berapa tuh? 1,5 kali 10 kali L sama dengan 15 dikali 3,7 sama tambah 15 kali 15 kali 3,7 sama dengan, ntar gue gak salah ngitung kan. Iya, oke, udah gue hitung dulu. Bentar, aneh nih, aneh. Terus 194 ya. Wah, bingung gua. Bentar. Pause sedikit. Gue hitung dulu. P kali L. Sebenarnya luas permukaan tuh dihitung atapnya atau enggak kan? Oh iya, ada atap guys, pantas bener juga. Bener. Enggak, Itu udah kita tapi hitung. oh udah kehitung. Tapi berarti Oh kalau enggak yang gitu bukannya enggak ya? Kan luas permukaannya doang. apa? Airnya kan enggak termasuk luas permukaan. Kayaknya. Iya. Enggak. Yang di segitiga belum kita hitung kotaknya. Oh. Apa sih yang atasnya, atas permukaannya? Berarti ini L dikali alas. Iya. Wah. Kalau gitu kita salah, kita ngulang banyak dong ini. Wah, maaf banget guys. 1,5 kali 20 tambah 20L tambah CL. Saya tadi 20. Dari sini deh.
tambah, berarti ini tambah alasnya itu 20 ya, 20 L tambah 20 L. Nah, oke, jadi kita balik lagi ke sini. Ini tambah 20 L. Wah, halo, halo, tes tes. Aduh, maaf banget. Ada. Ini gua apa tadi kamera laptop gua please. Wah, bentar, gue bingung. Gue udah ngerjain ini, tapi gue bingung. Gue bedanya di mana? Gue salahnya di mana? Hmm, Boleh di skip aja dulu. ya udah dulu ya. Maaf ya guys. Bentarnya gue merahin deh. Tuh, ada. Sorry guys. Lanjut. Jika dikehendaki volume kolam renang 20 meter, lebar kolam renang. Wah, sama aja ini. Itu lebih gampang sih. Oke, tadi apa? Luas segitiga, luas balok kan P kali L kali H. Yang ini luas prismanya seperdua P kali L kali H. P kali H kali H. Kita tahu ininya yaitu 25 kali 1,5 L. Dan kita tahu ini yaitu 15 L. Nah, berarti kalau kita gabungin 25 kali 1,5 L ditambah 15 L sama dengan 420. L-nya bisa keluar ya, 25 kali 1,5 tambah 15 L sama dengan 420. Itu 25 kali 1,5 berarti 27,5 ya. 27,25. 27,5 benar. 37,5. Tambah 15 berarti 42,5. L sama dengan 120. Sebentar, benar gak? Benar gak? 25 kali 1,5. Benar. Itu L-nya itu dikali 25. Apa? Itu kan L-nya dikasih keluar. Mm-mm. Keluarin terus ini kan di kalau diubah bentuknya itu kan jadinya 25 dikali L juga. Oh, Nah, enggak karena 25 kali 1,5 L itu kan sama aja kayak 37,5 L kan. oke. Kalau dikeluarin sama aja jadinya ini Kak, kan 42. tadi 25 kali 1,5 37,5 ditambah sama 15 tuh 52,5. Oh iya benar. Aduh, kenapa nih? Itu benar. Oke guys, sorry guys. Pas 20 nanti pas 20 bagi 52,5 hasil 8 ya guys ya. L-nya jadi 8 ya. Maaf banget guys, sumpah. Oke. Oke, dapat. Udah gitu aja. Udah gitu aja selesai. Oke deh. Nah, sorry buat pertanyaan sebelumnya, boleh gak kayak aku masih pendapat itu? Soalnya Oh, kelihatannya ini kayak prisma trapesium gak sih? please. Kelihatan. Benar. Oh benar. Nah, Ya, yes. ya.
Jadi Makasih, makasih. Enggak, terima kasih daripada banget. pakai prisma segitiga dan balok, kita Betul. bisa pakai prisma trapesium juga gitu. Iya, iya, benar-benar. Ya. Dulu gue berarti Oke. iya, Thank you. iya, iya, makasih, makasih. Bentar, bentar. Mau dikerjain atau enggak nih? Waduh, Boleh aja Kak kerjain. boleh ya. Siapa tahu dapat gitu. Bentar, tapi gue bingung juga. Gue ingat sih gue pakai trapesium. Atau enggak ya? Jika luas permukaan kolam 450 meter. Bentar ya. Kalau Berat. dari Sorry Kak, kalau dari luas permukaan 450 meter kan kita tadi udah dapet itunya ya, panjangnya yang Iya. 45 meter itu ya. Berarti Heeh. lebarnya 10 meter gak sih? Bentar, Karena itu kan bukannya jadinya ini ya, volume ya? yang Eh, tadi tuh soalnya panjang permukaan. Yang nomor oh satu, iya. dari nomor satu. Iya. Iya, Oh, itu kan 20 dan dari. 25. Terus yang nomor tiga, luas permukaan. Berarti kan P kali L sama dengan luas. 450 bagi 45 sama dengan 10. Oh iya. Enggak salah, gue salah. Maaf, maaf. Gue salah Oh, mengerti oke. luas permukaan tuh. Gue tadi tuh malah mikir jadi luas permukaan seluruh bangunan ya. Tapi maksudnya luas dari permukaan kolam. Oh iya, Iya, benar benar. betul lantainya. Betul, Yes. pantes. Makasih guys, makasih. Makasih banget. Wah, gila. Wah, gila pencerahan itu. Oke. Berarti tadi kan kita udah tahu ya, 45 ya. Kali X sama dengan 450. Berarti X sama dengan 10. Berarti ya udah, kita pakai rumus yang tadi lagi. 25 kali 1,5 kali L kali 10, 375. Berarti L kotak 375. Ya kan? Habis itu, bisa apa? Habis itu ini 1/2 kali P kali H. 15L, 15 kali 10, 150. L segitiga. Berarti kalau ditambahin, wow, dapet. Cek guys. Oke, makasih ya guys. Makasih banyak, makasih banyak. Lanjut nih. 13 menit lagi sih. Mau ngobrol nggak? Dan satu salah lagi lah, satu salah. 1 sampai 2 salah lagi lah. Ayo, ayo. Masih sebentar lagi. Oh gila. Masih ada lagi ya. Wah, ini baru ditambahin tadi pagi. Gua nggak lihat, maksudnya. Kemarin gua nggak lihat. Wah, Ya jahat udah sih, ini, jujur. ini aja ini aja. Ini satu, Ayo, ayo. satu 2 soal lagi lah cukup. Udah Cerita lanjut. ke-6. Cerita 6. Cerita berapa di sekarang? Cerita 6. 7. Cerita 7. 7. Rani membuat air mancur menggunakan sumber air yang terletak di permukaan tanah. Lintasan air membentuk kurva parabola dengan persamaan HT sama dengan AT kuadrat tambah BT tambah C. Di mana HT adalah ketinggian air dan map dan T waktu air mencapai titik tertinggi pada ketinggian 2,5 meter dan jatuh ke tanah setelah 4 detik. Oke, nilai A tambah B tambah C adalah. Oke, ini kita bisa pakai sumbu simetri. Karena kan ini HT itu kan fungsi kuadrat ya. Kalau fungsi kuadrat itu berarti dia itu ya punya sumbu simetri. Nah, sumbu simetrinya itu min B per 2A. Sumbu simetri. Min B per 2A. Min B per 2A. Salah, bentar. Nah, air mencapai titik tertinggi kan. Berarti kalau sumbu simetri itu BTW itu yang sumbu horizontalnya ya. Berarti H min B per 2A maksudnya. Nah, sama dengan A dikali min B per 2A. Bentar, bentar, bentar. Bentar, 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 bentar. Gue mikir dulu. Iya, benar. Benar, benar. Oke, min B per 2A kuadrat ditambah B min B per 2A tambah C.
Nah, ini sama dengan 2,5. Kalau kita hitung, berarti min B kuadrat per 2A tambah min B kuadrat lagi per 2A. Oh, sama tuh. Tambah C sama dengan 2,5. Nah, kita dapat nih berarti min 2B kuadrat per 2A tambah C sama dengan 2,5. Berarti kita bisa coret dua-duanya, jadi min B kuadrat per A tambah C sama dengan 2,5. Oke, nah setelah itu kita dapat info lagi, yaitu jatuh ke tanah setelah 4 detik. Berarti H0 enggak, berarti H4 itu sama dengan 0. Sama dengan berapa ya? Oh ya, 16A tambah 4B tambah C sama dengan ya. Oke. Habis itu kalau kita tulis ini kita bisa bikin jadi C sama dengan, benar nggak sih? Benar. Sama dengan, wait. Gue benar nggak ya caranya? Gue sama nggak sih? C sama dengan 2,5 ditambah B kuadrat per A. Itu 16A tambah 4B tambah C. Oh ya, berarti C sama dengan, berarti kalau kita gabungin ini jadi 16A ditambah 4B tambah B kuadrat per A sama dengan 0. Dikali A semuanya bisa jadi 16A kuadrat. Wah, bentar, kok aneh sih? Kak, gue lupa. Gue tadi ngapain? Gue kemarin ngapain? 4AB tambah B kuadrat. Atau itu Oh enggak, benar. Iya nggak sih? Benar nggak sih, Ed? Benar kan? Berarti 4 kan? dan. Nah, Bentar. Gue lupa. 4A tambah B. Kayaknya di atasnya ada yang salah gak sih Kak? Pas yang variabel A Iya. kali min B per 2A pangkat 2. Itu Oh harusnya iya, harusnya negatif. 4. Ya, What? Betul. Pantes. Thank you guys. Wah, gila. Kenapa ya? Oke. Salah berarti gue di sini. 4A-nya ikutan kuadrat atau enggak Kak? Apa? 4A-nya ikutan Jadi kuadrat 4A maksudnya kuadrat, Kak. A kuadrat. Dicoret A-nya nanti. Kan Oh jadi iya. 4A kuadrat. Oh iya benar-benar. Oke. 7 sama. Gue mabok banget. Oke. Berarti ini berapa tuh? 2B. Min 2B. Min 3B ya? Benar nggak? Per 4A. Bener ya? Iya, Kak, bener, Kak. Oke. Min 3B. Sama-sama bingung sih. Akhirnya tetap bingung sih gue. Harusnya jadi 3B kuadrat. Enggak, seingat gue bisa diiniin, difaktorin. Atau gue salah. Bentar. Waduh. Oh enggak. Ini 4A. Bukan ini. Ah. Bukan A. Bentar. Wah guys, malah jadi gue nih yang belajar nih. Kak, itu min 3B dari mana, Kak? Min 3B ini. Min B kuadrat per 2A ditambah min B kuadrat per 4A kan.
Jadinya nanti min B kuadrat per 4A kuadrat per 2, per 4A. Per 4A. Kan sama kan? Nanti ini jadi min 3B kuadrat per 4A. Wah, bingung nih gua nih. Oh, Bisa itu per difaktorin, Kak. Iya kan? Harusnya bisa faktorin kan? Bisa. Ini kenapa? Itu negatif 3B pangkat 2 gak sih? Iya, oh iya. Ya. Wow, Ya. wow, bener, pantes. Wah, difaktorin, bentar, faktorin jadi berapa sih? 3. 8A kurangin 3B, itu 8. bukannya jadi 16 apa 16 AB ya? Kan dikali 4A Benar, kalau benar, nggak dihilangin. betul. Nah, coba Kak. Bentar, gue masih bingung. 4 kali 4, 3 kali 8. 3, 6, 4. Ah, ah, ah. Bentar. Sepertinya masih ada yang keliru nggak sih? Iya, ada yang keliru kayaknya. Wah, gua udah pusing banget. Bentar, guys. Sebenarnya guys, ini bisa aja pakai cara kita masukin nilai X sama Y-nya. Ini kan udah ada persamaannya, H, HT. Nah, Hmm, di sini ada dua titik yang kita ketahui, yaitu titik puncaknya, Y-nya kan 2,5. 2,5. Terus Ah. X-nya 2. Habis itu kita tahu titik Oh keduanya iya. itu Oh my God. 4,5. Nanti Iya, kita iya. bisa cari A, B, sama C-nya dengan cara substitusi. Makasih, makasih. Benar, benar. Benar, benar. Iya, min B per 2A-nya itu maksudnya 2. Itu dari tadi. Enggak. Jadi kayak kalau dari grafik ternyata min B per 2A-nya 2, guys. Maaf ya, guys. Karena kan kita udah tahu awalnya tuh 0. Berarti C-nya udah pasti 0. Nah, itu gue nggak lihat. Iya. Oke. Ya udah. Berarti tinggal substitusi 2 sama dengan 4A ditambah 2B tambah C tambah C sama dengan 2,5. Itu H satu lagi kita pakai 4 aja. 4A 4 berarti 16A ditambah 4B tambah C sama dengan 0. Nah, kalau kalian lihat di grafiknya, itu kan awalnya yang ini tuh 0 ya. Berarti otomatis C-nya tuh sama dengan 0. Karena kalau C-nya nggak 0, hasilnya nggak bakal 0. Gitu deh. Jadi C-nya tuh harus 0. Nah, jadinya kita bisa langsung aja. 16A sama dengan, kalau dari sini, 16A sama dengan min 4B. Nah, ini juga nih C-nya sama dengan 0. 4A ditambah 2B sama dengan 2,5. Di situ kita bisa kali 2. Jadi 8A tambah 4B sama dengan 2,5. 4B sama dengan 2,5 kurang 8. A. Nah, habis itu nih masukin ke sini. Masukin ke sini. Jadi, waduh, aneh tuh. Jadi 16A sama dengan min 2,5 tambah 8A. Bah, benar. Kak, itu kali 2 yang tadi. 4A kali 2 jadi 8. Benar, Terus 5 kali 5. 2,5-nya? Iya, jadi 5 kan harusnya. Wah, Ya. makasih ya, maaf banget ya. Oh, maaf banget guys, sumpah. Ini 5 tambah 8. Berarti 8A. Min 5. A 9 min 5 per 8. Tuh nggak ada jawabannya, wah gila sih. Beneran nggak ada jawabannya lagi. A tambah B Kali tambah C. 5 lagi nggak ada Iya. coba. Ditambah dulu, bos. A tambah B tambah C, bener. Wah gila, oke, nggak, maaf banget. Oke, B, berarti B sama dengan 4A kan? Min 4A, benar nggak sih?
Apa sih? Yang mana sih ini? Iya benar, 4A. B sama dengan min 4A. Dari sini deh, B sama dengan min 4A. Berarti B sama dengan 5/8 dikali 4 sama dengan 20/8. Karena C-nya udah pasti 0, berarti min 5/8 ditambah 20/8 sama dengan, tambah 0 sama dengan, bener gak Ed? Bener gak Ed? 15/8. Ada kok, ada kuncinya. Apa? Itu 15/8 kan jadi 30/16 ada. Kenapa? Aman-aman itu ada kok. Oh ada Itu kan, 15/8 kan? ya kan tuh 30/16. Iya, benar. Wah. Oke, ada sampai sini aja dulu. Kita foto dulu, Ya udah. guys.